Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Fiona Berusbayang dengan NIM 0101242136. Saya berasal dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas video untuk mata kuliah Sejarah Dakwah yang diampu oleh Ibu Dr. Nasrillah MGMA. Dalam video ini, saya akan membahas tentang mengambil hikmah sejarah para nabi di masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Sebelum saya mulai khutbah kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato terlebih dahulu. Pergi ke taman memetik melati putih harum baunya. Mari kita tingkatkan iman di hati dengan kisah Nabi penuh maknanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Awalan, hayya bina an naskurullaha azza wa jalla allazi qad a'tana ni'aman katsiratan wa rahmatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan, salatan wassalaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi alladzi qad hamalan nasa minaz zulumati lan nuri wa minal batili lil haqqi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka sampai sekarang ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang disinari oleh iman dan Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ini kita sering sibuk mengejar dunia sampai lupa bahwa sejarah umat terdahulu menyimpan pembelajaran yang sangat luar biasa. Padahal Allah sendiri memerintahkan kita untuk mengambil ibrah dari kisah para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran Surah Yusuf ayat 111. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang masa Bani Umayyah dan Abbasiyah, mungkin yang terlintas adalah kejayaan Islam dalam ilmu pengetahuan, kekuasaan, dan peradaban. Namun, tahukah kita, salah satu kunci kejayaan itu adalah karena mereka menghidupkan kembali kisah-kisah para nabi sebagai sumber inspirasi hidup kita. Para ulama di masa itu seperti ahli tafsir dan sejarawan banyak menulis kisah para nabi bukan sekedar cerita tapi sebagai pedoman hidup kita. Mengapa kisah nabi begitu penting untuk kehidupan kita? Karena setiap nabi menghadapi ujian yang mirip dengan kehidupan kita hari ini. Yang pertama itu kesabaran Nabi Ayub. Ketika sakit, bertahun-tahun kehilangan harta, bahkan ditinggalkan manusia, Nabi Ayub tetap sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sad ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wajadnahu sabiran ni'ma abdu innahu awab. Yang artinya, sesungguhnya kami mendapati dia atau Ayub, seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat. Di masa Abbasiyah, para ulama sering mengajarkan kisah ini kepada masyarakat agar tidak mudah mengeluh. Yang kedua, ada keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang sangat berat, menyembelih anaknya sendiri, namun beliau tetap taat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 102. Bismillah. Qala ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka fanzur maza tara. Yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ayat ini mengajarkan bahwa keimanan itu bukan hanya ucapan, tapi pengorbanan. Yang ketiga itu ada keteguhan Nabi Musa alaihissalam dalam menghadapi kezaliman. Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun yang sangat zalim, tapi tetap berdakwah dengan keberanian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Toha ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim.
faqawla lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, yang artinya maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia sadar atau takut. Di ayat ini, di masa Bani Umayyah, kisah ini sering dijadikan contoh oleh para ulama dan menasihati penguasa dengan hikmah, bukan dengan emosi. Pesan yang dapat kita dapat di sini, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita belajar bahwa kejayaan Islam di masa lalu bukan hanya karena kekuatan militer atau kekuasaan, tapi karena mereka menjadikan kisah para nabi sebagai pedoman hidup. Yang pertama, sabar seperti Nabi Ayub alaihissalam, taat seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, berani dan bijak seperti Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menjadikan kisah para nabi sebagai pelajaran dalam kehidupan kita? Atau kita hanya mendengarkannya sebagai cerita biasa? Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita hidupkan kembali semangat para nabi dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sejatinya kita tidak sedang hidup tanpa arah, kita sudah diberikan contoh terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 90. Ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Yang artinya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah petunjuk mereka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu mengambil pelajaran dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato terlebih dahulu. Bunga mawar indah berseri, harumnya sampai ke dalam hati. Mari kita amalkan kisah para nabi agar selamat dunia akhirat nanti. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ma'alikum ma'assalama insyaallah, akhirul lakunna, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.